Selamat berjumpa kembali para pembelajar dan mahasiswa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan belajar satu uji yang sangat umum, sangat lazim digunakan, yakni uji korelasi bivariat untuk korelasi Pearson, ya, atau biasa dikenal dengan istilah uji korelasi Pearson. Nah, uji ini akan melihat keeratan hubungan atau kekuatan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, ada beberapa catatan yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama bahwa untuk menjalankan uji ini, maka data penelitian pada masing-masing variabel setidak-tidaknya berskala rasio atau interval. Secara umum, bagi peneliti di bidang sosial dan kesehatan, dikenal dengan skala Likert atau skala untuk penelitian ilmu sosial. Nah, itu juga hal yang sama. Ya, kita bisa gunakan untuk uji korelasi Pearson kali ini. Yang kedua, kita upayakan dan diupayakan jika memungkinkan dapat dipastikannya data untuk masing-masing variabel ini berdistribusi normal. Seperti itu. Itu catatan-catatan penting. Nanti hasil akhir atau output dari uji korelasi ini kita akan melihat tiga aspek atau tiga tanda, tiga indikasi untuk memaknai hubungan ini. Yang pertama, kita bisa melihat nilai signifikansinya. Yang kedua, kita bisa melihat nilai R hitungnya atau Pearson correlation-nya. Dan yang ketiga, kita bisa melihat flag-nya atau tanda bintang atau bendera-bendera yang ditampilkan, ya. Seperti itu caranya. Uji ini sangat sederhana. Untuk bisa mengeksekusinya, kita masuk ke data kita yang sudah ada ini. Kita lihat ya. Ini data kita di variabel view-nya seperti ini. X1 ini adalah motivasi, X2 adalah minat, Y-nya adalah prestasi. Nah, data view-nya sebagai bahan belajar kita seperti ini. Ada 12 responden. X1, X2-nya dijumlahkan ya sudah seperti ini. Nah, sekarang kita jalankan. Caranya kita masuk ke analyze, masuk ke correlate, bivariat. Ini saya reset dulu. Nah, posisi awalnya harusnya seperti ini. Ke seluruh variabel ini kita pindahkan ke kotak sebelah kanan. Pastikan ini tercentang Pearson dan ini tercentang flag significant correlation. Selanjutnya kita okekan. Sesederhana itu caranya, saya tampilkan hasilnya. Nah, ini hasil yang kita peroleh. Oke, sudah tampil ya. Ini hasil yang kita peroleh. Nah, korelasi Pearson ini, atau Pearson correlation ini sudah outputnya terlihat, dapat kita maknai dengan tiga cara, atau tiga pendekatan. Yang pertama, kita bisa melihat tingkat signifikansinya. Jadi di sini ya, motivasi hubungannya dengan prestasi. Minat hubungannya dengan prestasi. Nah, pada umumnya untuk menjalankan uji ini lebih awal kita bangun hipotesis. Hipotesis kita ya tentu secara umum ada dua ya, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif kita misalnya kita bunyikan seperti ini. Ada hubungan motivasi dengan prestasi. Ada hubungan minat dengan prestasi. Itu hipotesis alternatif. Hipotesis yang kita harap terwujud terjadi. Hipotesis nol adalah antitesa dari hipotesis alternatif itu. Kira-kira bunyinya seperti ini. Tidak terdapat motivasi, tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi. Nah, selanjutnya tidak terdapat hubungan minat dengan prestasi. Kira-kira seperti itu bunyi hipotesis nol kita. Oke. Nah, cara membacanya ada tiga, sebagaimana telah saya sebutkan di awal. Yang pertama, kita bisa melihat signifikansinya.
Di sini terlihat bahwa signifikansi hubungan motivasi dengan prestasi itu adalah 0,002. Sedangkan minat itu adalah 0,000. Ini artinya jauh di bawah ketentuan statistik 0,005. Ya, 0,05. Nah, dengan demikian, maka hipotesis yang terwujud atau dapat diterima pada uji kita kali ini adalah hipotesis alternatif. Artinya atau maknanya, terdapat hubungan motivasi dengan prestasi. Terdapat hubungan antara minat dengan prestasi. Itu maknanya dengan melihat tingkat signifikansi yang kurang dari 0,05 ini. Yang kedua, kita bisa melihat nilai dari Pearson correlation-nya ini 0,796. Ya. Yang satu untuk minat 0,908. Kita bisa lihat ya angka-angka ini 796 dengan 908. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan airtable. Sebentar saya tunjukkan airtable kita. Tunjukkan ya, sebentar. Oke, ini airtable kita. Ya, terlihat ya. Airtable kita ini untuk sampel sebesar 12 dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, kita dapat angkanya 0,576. Nah, ini jauh di bawah dari hitung yang kita peroleh tadi ya. Ini masih sangat kecil. Sedangkan yang kita peroleh tadi, hitung kita sebesar ini. 0,796 dan 0,908. Kedua-duanya di atas ya. Jauh di atas airtable. Itu cara yang kedua. Juga maknanya sama. Hipotesis alternatif kita diterima. Artinya ada hubungan motivasi dengan prestasi, minat dengan prestasi. Cara yang ketiga, paling sederhana kita bisa melihat tanda flagnya. Ini bintang-bintang ini bermakna signifikan. Artinya ada hubungan. Kalau ada bintang-bintang ini. Ini bintang 2, ada catatannya. Ya, pada tingkat signifikansi 0,01 pun ini bermakna signifikan. Seperti itu. Itu cara kita memaknai uji koefisien korelasi Pearson ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.